Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah kita lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Ya, Mbak Zahra, ini Agung bertanya ya, apa judul dongeng fabel yang kamu baca tadi? Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Ya. Terus selanjutnya, Agung bertanya ya toh, itu kisah dua binatang. Tentunya binatang apa saja? Ular dan tikus. Ya, ular dan tikus, betul. Setelah Agung dengar, semula gimana pikiran ular? Ular tidak senang terhadap tikus dan ingin memangsanya. Oh, ingin memangsanya. Memangsa itu sama dengan mau membunuh ya? Iya. Ya. Oh gitu. Wah kok gitu ular.
Ya, sekarang aku bertanya, dan gimana jawaban tikus? Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Baik sekali ya jawabannya tikus, menyarankan supaya dia nggak mengancam tapi suruh berusaha dan bekerja untuk mencari makan. Tetapi Agung dengar bacaan Mbak Sarah tadi, gimana akhirnya ular dan tikus tadi? Akhirnya ular dan tikus menjadi sahabat Mm-mm. karena sudah saling memaafkan. Oh, baik sekali ya ular dan tikus itu akhirnya dia sadar, ya, Ya, saling memaafkan. ya, Oh, akhirnya mencari makan makan bersama. sendiri-sendiri dan hidup dalam kebersamaan. Itu pantas nggak kita contoh? Pantas. Pantas. Hewan aja seperti itu. Kita manusia juga harus bersifat seperti itu karena kita hidup bermasyarakat, ya toh. Perlu kebersamaan, perlu kerjasama, perlu tukar menukar pengalaman. Akhirnya tercipta hidup yang damai, rukun dan sejahtera. Ya, itulah diskusi Agung sama Mbak Sarah, mudah-mudahan bermanfaat.